Oke, kamera on semua. Silakan kameranya diaktifkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatan wa salaman ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya putus-putus. Iya, Pak. Iya. Saya ganti koneksi berarti. Saya ganti koneksi. Oke, baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Baik semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, kita lanjutkan materi kita, mata kuliah filsafat ilmu. Sekarang kita akan membahas ataupun bercerita atau mendiskusikan tentang filsafat ilmu. Kemarin kita sudah menyinggung apa itu filsafat, yang kedua apa itu ilmu. Sekarang pada sesi ini kita akan membahas tentang apa itu filsafat ilmu. Oke. Baik, yang pertama yang akan kita kenali itu adalah cabang-cabang utama filsafat. Ya, cabang-cabang utama dalam filsafat atau kajian-kajian yang menjadi objek kajian ataupun pembahasan di dalam filsafat. Ya. Yang pertama disebut dengan metafisik atau metafisika, objek apa yang menjadi kajian dalam filsafat yaitu objek metafisika atau objek disebut juga dengan ontologi. Yang kedua itu disebut dengan epistemologi. Ya, epistemologi. Yang ketiga yaitu aksiologi, yang keempat itu adalah logika. Ya, disebut dengan logika. Mari kita urai satu-satu. Yang pertama, ya, metafisika ataupun ontologi. Ontologi berarti berasal dari kata ontos, yang berarti berada atau sesuatu yang ada. Ya,
sesuatu yang ada. Ontologi disebut juga adalah ilmu tentang hakikat yang menyelidiki tentang alam nyata ini dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Ya, jadi aspek ontologi di dalam filsafat, ya, ataupun objek yang diteliti oleh filsafat itu sendiri, ada salah satunya disebut dengan objek ontologi. Apa itu ontologi? Yaitu mengetahui tentang hakikat sesuatu. Ya, untuk mengetahui tentang hakikat sesuatu, ya, mengenali keadaan sesuatu itu yang sebenarnya seperti apa. Ya. Maka disebut juga ontologi adalah sesuatu yang mungkin jarang dikaji gitu kan, jarang dikaji karena ya persoalannya adalah mencari kepada hakikat dari sesuatu itu sendiri, ya, yang tidak dapat dijangkau terkadang oleh panca indera, ya, karena tidak berbentuk, tidak berupa, ya, tidak berwaktu dan tidak bertempat, ya, hakikat sesuatu. Nah, kalau kita melihat dari objek ontologi ini adalah kajian yang filsafat dari objek ontologi ini, kita melihat bahwasanya ya, keilmuan yang ingin dicapai ataupun pengetahuan yang ingin diperoleh melalui objek kajian melalui aspek ontologi ini adalah sesuatu yang mungkin sulit terkadang untuk bisa diempirikan. Sulit untuk diempirikan. Apa itu empirik? Nanti kita akan bahas. Nah, karena keinti dari sesuatu, misalnya seperti ini. Ya. Ada sebuah fenomena yang terjadi di alam semesta ini. Contoh, jangankan fenomena, contohnya manusia lah. Ya, contohnya manusia. Nah, maka timbul pertanyaan, apakah itu manusia? Ya, apa itu manusia? Coba, siapa yang bisa mendefinisikan apa itu manusia? Ya. Coba, siapa yang bisa menjelaskan apa itu hakikat dari manusia? Nah, maka yang disebut di sini adalah objek ontologi. Bukan dia sesuatu yang tidak bisa dibahas. Ya. Satu keilmuan yang tidak bisa dibahas, bukan itu. Tapi adalah keilmuan, suatu aspek keilmuan, ya, yang dibahas di dalam filsafat. Ya. Yang sulit untuk dibahasakan, seperti itu. Yang sulit untuk dibahasakan. Kita ingin mengenal hakikat Tuhan, misalnya. Apa itu Tuhan? Apa itu manusia? Ya. Apa itu matahari, misalnya. Beda dengan definisi, ya. Beda dengan definisi. Untuk sampai kepada hakikat, ya, itu melalui sebuah yang namanya bisa saja pengolahan atau perenungan yang dilakukan oleh setiap masing-masing kita. Sehingga masing-masing kita mengenal tentang hakikat dirinya. Ya, berdiskusi dengan dirinya sendiri. Kita bisa, siapa saya? Pertanyaannya adalah, siapa saya? Ya, siapa saya? Maka siapa yang dapat menyimpulkan atau memberikan jawaban tentang siapa dirinya? Ya. Apakah saya ini adalah sesuatu yang berbentuk
seperti yang terlihat di dalam cermin? Ya. Ataukah saya ini sesuatu yang tidak berbentuk? Ya. Jika sesuatu itu tidak berbentuk, apakah dia ada? Ya. Lalu keberadaannya ada di mana? Dan bentuknya seperti apa? Ya. Nah, maka dia sulit. Bukan tidak sesuatu yang bukan berarti sesuatu yang tidak dibahas. Ya, tetapi sesuatu itu adalah sesuatu yang dapat dibahas. Tapi untuk membahasakan, bagaimana mengungkapkan dari apa yang ingin diketahui tentang sesuatu itu sulit. Ya, dikemukakan dengan ungkapan bahasa. Ya. Coba sekarang pertanyaan saya. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Siapa saya? Apakah saya yang tampak ketika bercermin itu adalah saya, atau itu adalah jasad saya? Nah, apakah itu saya, atau itu adalah jasad saya? Termasuk juga ketika misalnya saya panggil ada seseorang yang bernamanya, misalnya di sini Muhammad Rafli. Ketika saya memanggil Muhammad Rafli, yang saya panggil namanya atau yang saya panggil itu adalah dia. Oke. Ya. Nah, itu disebut dengan ontologi. Ya. Metafisik mainnya. Kenapa disebut metafisik? Karena akan mengeksplorasi sesuatu yang ada di balik yang tampak. Sesuatu yang di balik yang tampak. Ya, sesuatu yang ada di balik sesuatu. Itu disebut dengan metafisik. Ya, itu yang disebut dengan metafisik ataupun disebut ontologi. Di Jam Pustakawi ya. Ada berapa? Itu adalah buah? satu objek. Siapa aja yang sudah menulis tentang ya, kajian dalam filsafat. Ya, yang ingin diketahui atau ingin diilmui. Ya, yang ingin diketahui ataupun diilmui. Apa judul? Ya, oleh seseorang. Judulnya apa? Siapa dan apa judulnya? Begitu. Beda dengan yang dinamakan dengan yang meneliti tentang Harun siapa? Epistemologi. Ya, berbeda dengan apa yang disebut dengan epistemologi. Apa itu epistemologi? Ya, artinya adalah tentang pengetahuan, itu artinya epistemologi. Atau bagaimana cara memperoleh pengetahuan. Nah, ini bisa. Ya, bagaimana cara memperoleh pengetahuan? Nah, ini bisa dilogikakan atau bisa dinalarkan atau bisa dirasionalkan bahasanya. Epistemologi adalah ilmu yang membahas secara mendalam atau segenap proses ya penyusunan pengetahuan yang benar. Ya. Pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa pengetahuan, cara manusia memperoleh pengetahuan, dan jenis-jenis pengetahuan. Itu bisa dikaji oleh manusia. Ya, bagaimana cara manusia untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Ya. Itu disebut dengan epistemologi, satu kajian dalam filsafat. Yang kaji di dalam filsafat bagaimana cara manusia untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ilmu yang membatasi diri pada kajian yang bersifat empirik. Yang ada dalam tahu empirik? Ya. Objek penilai ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji. Nah, itu yang disebut dengan empirik. Dapat diuji oleh panca indera manusia. Ya, dapat dikatakan hal-hal yang sudah berada di luar atau jangkauan manusia tidak dibahas oleh ilmu karena tidak dapat dibuktikan secara metodologis dan empirik. Ada nggak tipe penelitian dari Amril? Nah, objek penilaian ilmu mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diuji oleh panca indera manusia. Ya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa hal-hal yang sudah berada di luar jangkauan manusia tidak dapat dibahas oleh ilmu. Ini menurut empirisme. Ini belum lahir lagi. Ya. Sama-sama orang artinya Jawa adalah
epistemologi, aspek epistemologi. Ya, Oke. epistemologi adalah sebuah cabang keilmuan di dalam filsafat. Bagaimana Jadi, caranya manusia Skripsi mendapatkan Bapak sebuah ini juga ilmu. judulnya. Ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa pengetahuan. Sekarang Jadi Wi tetap lanjutkan sifat tentang dari bahasa itu epistemologi dalam teologi ini adalah sesuatu kedudukan akal dan fungsi wahyu. ilmu yang dapat Menurut Harun Nasution dibuktikan yang secara ada dalam empirik. bukunya Teologi Islam. Ya, sifatnya Oke. adalah empirik. Empirik itu Apa apa? kedudukan akal? Akal sanggup mengetahui. Ya, apa itu empirik? Sesuatu yang dapat diuji, sesuatu yang dapat dibuktikan. Ya, itu bagian dari aspek epistemologi. Ya. Misalnya dalam kita ingin meneliti apa misalnya, ya, terjadinya perubahan sosial karena faktor gadget misalnya. Ya, terjadinya perubahan interaksi sosial karena dipengaruhi oleh faktor gadget. Tentang Pak Harun juga yang meneliti tentang Pak Harun. Nah, bagaimana cara kita mengetahui perubahan sosial itu? Dalam bentuk versi yang lain. Ya, bagaimana? Kalau pertanyaannya ontologi itu pertanyaannya adalah apa? Sedangkan pertanyaan dari epistemologi itu bagaimana? Judulnya itu artinya apa? Dalam epistemologi adalah sebuah kajian yang dapat diteliti ataupun dikaji secara empirik. Ya, apa itu diteliti? Dapat diuji, dapat dibuktikan, dapat diteliti, dapat dicari. Ya. Itu disebut dengan epistemologi. Bagaimana kita bisa mengetahui sesuatu? Bagaimana kita bisa menemukan sesuatu? Ya, dan itu adalah sesuatu yang dapat diuji. Sesuatu yang dapat dikaji. Ya. Maka tadi contoh, ya, terjadinya perubahan sosial yang dipengaruhi oleh gadget misalnya. Atau pertanyaan adalah apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Ya, apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial? Maka kita akan mencari bagaimana terjadi itu terjadi. Ya, kita akan mencari bagaimana perubahan sosial itu terjadi. Maka ya bisa dilihat, dibuktikan dengan data, bisa diuji datanya, bisa ditemukan datanya, bisa dilihat buktinya yang ada di lapangan. Ya, itu disebut dengan empirik, epistemologi. Ya, satu aspek dalam filsafat yang mengkaji tentang bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu. Ya, bagaimana cara kita mendapatkan sesuatu. Sedangkan ontologi adalah pertanyaannya apakah sesuatu itu. Nah, itu. Ya, dalam aspek ontologi, apakah sesuatu itu? Sedangkan epistemologi, bagaimana kita mendapatkan sesuatu itu. Oke. Apa? Pahami dulu. Yang pertama tadi ontologi sifatnya bukan empirik. Ya, ontologi sifatnya tadi tidaklah empirik secara umum. Akar pemikiran. Ya. Kenapa? Coba. Bagaimana cara membuktikan? Ya, bagaimana cara membuktikan? Ya, ketika tadi pertanyaannya adalah siapa saya? Siapa saya? Apakah saya bisa didefinisikan? Bisakah saya dimetodekan? Bisakah saya dirasionalkan? Yang dominan. Bisakah saya diungkapkan dengan kata-kata? Ataukah saya ini adalah yang tampak di kaca ketika saya bercermin? Apakah itu saya? Ya. Berbeda dengan yang ketiga, yang ontologi, epistemologi. Epistemologi adalah bagaimana seseorang memperoleh atau mencapai pada pengetahuan sesuatu yang bersifat empirik, nyata, teolog yang nyata, bisa dibuktikan, bisa diteorikan, bisa diteliti, bisa dikaji. Ya, sesuatu yang dapat dikaji, ya, oleh manusia melalui apa namanya? Ya, proses yang dilalui oleh manusia sehingga ia sampai kepada pengetahuan terhadap sesuatu itu. Ya. Jadi nanti misalnya kenapa lampu bisa hidup? Kenapa lampu bisa hidup? Ada teorinya. Ya, ada teorinya.
ada Oke, nampak ada buktinya, buku teologinya itu. ada saklarnya, Kemudian, ada arus Dia akan listriknya, menjelaskan, ya. ini banyak analisa ini. Itu epistemologi. Ya, Paham epistemologi. itu dia cenderungnya Ya. Bagaimana sampai kepada mazhab hal apa itu? dia? Ya, bagaimana bisa Asy'ariyah sampai kepada atau hal itu? Mu'tazilah? Kita ingin mengetahui kenapa misalnya Lalu kenapa dia cenderung ke Mu'tazilah? terjadinya Itu perubahan pada sosial waktu misalnya PBB nanti yang itu. misalnya 20 tahun yang Lalu akan datang pemikiran misalnya. teolog mana Ya, dikritiknya? kenapa Dia tidak setuju. Itu yang C. berkurangnya tokoh-tokoh diplomasi Indonesia Di mana untuk Wi bisa 20 tahun yang di akan mana datang, Wi bisa misal. tahu Ini ada contoh ya. buku namanya Misal. buku Nah, Refleksi 70 maka apakah tahun itu bisa Harus diteliti? Studio. Bisa. Dari buku itu. Ya, bisa. Yang pertama, diplomasi itu berkaitan pertama dengan yang namanya komunikasi. Seseorang akan bisa melakukan Jadi, diplomasi buku primernya itu ada apabila dua tuh, Wi. ya Pertama, buku teologi memiliki itu komunikasi yang sebenarnya interaksi komunikasi akal yang dan wahyu dalam yang Islam, bagus. menurut Nah, Nasution. sekarang Buku itu. komunikasi dan interaksi komunikasi langsung atau verbal secara Oh, iya, verbal coba. ataupun ruang-ruang diskusi Paham. ilmiah itu sudah jarang ditemukan. Kenapa? Pertama, karena disebabkan Teknis oleh selanjutnya ya, akan komunikasi egosentris dengan Bapak. yang dipengaruhi oleh Ada adanya pertanyaan, Wi? komunikasi satu arah antara manusia dan gadget sehingga membatasi komunikasinya secara verbal dan langsung antara manusia Kalau tidak intra-individu, antara manusia dengan Secara prinsip, dengan manusia. proposal skripsi Yang kedua, yang diajukan ini terjadinya fenomena bisa sebuah kita terima perubahan dan generasi. kita lanjutkan. Ya, kenapa? Sulitnya atau Dengan kurangnya diplomator-diplomator catatan yang Indonesia diberikan misalnya untuk oleh 20 tahun yang dosen, akan datang. Pertama, yang kedua bisa disebabkan oleh sebagai apa? narasumber dalam sidang proposal Karena ini. fenomena dulu. Ya, diplomator itu Kemudian itu lahir dari kalau ini sebuah tidak setengah ya harus sebuah membuatnya pengalaman hidup targetnya itu adalah yang Desember keras. semua draft harus selesai. Ya, Gitu. sebuah pengalaman hidup yang keras dia yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Betul. Sedangkan sekarang ya dulu laki-laki mainnya adalah demikian contoh saja. ya, laki-laki dulu Terima mainnya kasih. adalah di lapangan, Dari Tahayati sekarang dan laki-laki beberapa mainnya adalah mahasiswa dan joget-jogetan. mahasiswi yang mengikuti Zoom ini. Ya, Jadi selanjutnya bagi itu yang bisa akan mempengaruhi mengajukan secara proposal, psikologis, ya, mempengaruhi wajib secara karakter, mengikuti pembentukan karakter Zoom yang minimal terus 3 kali diulang-ulang akan menjadi agar sebuah dia tahu bentuk bagaimana pola kejiwaan proposal seseorang. itu. Ya, Bukti kalau dulu Zoom laki-laki itu tidak ada yang harus dia joget-joget dia misalnya lampirkan seperti itu. pada Ya, proposalnya. dulu Oke, laki-laki sifatnya Proposal diskusi, laki-laki sifatnya adalah survive dan seterusnya. Jadi dilampirkan Ya, sekarang di Zoom ini Anda laki-laki screenshot, perempuan joget-joget semua. nampakkanlah apa Ya, video Anda komunikasi itu, intra-individu pun untuk terbatas 3 orang sudah karena proposal, apa? Sudah sibuk nanti dengan Anda gadget lampirkan di masing-masing belakangnya. dan seterusnya. Itu bisa Sebagai diteliti. bukti Anda Itu disebut mengikuti. dengan Tujuannya epistemologi adalah empirik. supaya Sesuatu yang mungkin mahasiswa dapat dikaji, paham sesuatu dan yang dapat tahu dibuktikan. bagaimana cara Ya, itu dalam cabang dari proses proposal ilmu, itu. cabang dari kajian dari filsafat. Oke. Ya, itu cabang adalah cabang Demikian disebut dengan saja, cabang terima kasih. cabang epistemologi. Kalau Anda berkenan, Yang pertama tadi cabang dari sebuah filsafat itu adalah kalau Anda berkenan ontologi. bilang sama teman, Yang kalau kedua Anda adalah berkenan, bilang sama kami. epistemologi. Nggak masalah. Nah, Kita tutup sekarang yang ketiga. dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Yang ketiga ada cabang keilmuan dalam filsafat yang membahas tentang yang Assalamualaikum disebut dengan warahmatullahi aksiologi. wabarakatuh. Sama-sama. Ya, membahas tentang aksiologi. Apa itu aksiologi? Aksios adalah berarti bermanfaat. Apakah nilai pengetahuan tersebut? Itu pertanyaannya. Misalnya kita belajar, apa sih guna kita belajar? Nah, itu aksiologi namanya. Aspek aksiologi, penelitian ataupun kajian yang kita lakukan untuk mengetahui nilai ya manfaat dari sesuatu yang kita pelajari atau kita usahakan. Apa sih guna kita belajar? Itu pertanyaannya. Misal contoh, maka kita bahasa itu adalah kita akan membahas tentang sesuatu yang disebut dengan nilai. Nilai itu baik buruk, ya, nilai etika dan nilai estetika. Ya, nilai etika dan nilai etika. Nilai etika itu berkenaan dengan baik dan buruk, benar dan salah. Ya, kalau estetika itu tentang masalah keindahan. Ya, keindahan. Ya. Aksiologi. Jadi ada yang keilmuan itu dalam filsafat yang membahas tentang aspek-aspek ontologi yang bersifat metafisik. Yang kedua, dalam filsafat itu ada yang objek pembahasannya berkaitan dengan sesuatu yang dapat dibuktikan secara empirik. Yang ketiga adalah objek kajian filsafat itu adalah membahas tentang
persoalan nilai atau disebut juga dengan aksiologi. Dan ketiga-tiganya adalah objek penelitian di dalam filsafat atau cabang-cabang utama dalam kajian filsafat. Ya, misalnya apa sih? Misalnya apa gunanya saya sungguh-sungguh belajar misalnya. Atau apa gunanya saya punya gadget yang bagus misalnya. Ya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak? Atau hanya sekedar gaya-gayaan? Itu bisa juga pertanyaannya, ya. Maka apa yang masuk ke dalam kajian apa itu? Hal itu masuk ke dalam kajian aksiologi. Kenapa? Yang dia nanti kesimpulannya hasilnya adalah berkaitan dengan nilai ataupun manfaat. Karena berkaitan dengan baik dan buruk, indah atau tidak indah, ya, itu berkaitan dengan aksiologi, objek atau aspek dalam filsafat yang membahas tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aksiologi atau berkaitan dengan yang dinamakan dengan nilai. Ya, sudah pantaskah saya punya misalnya Apple A12 misalnya, ya, Samsung apalah gitu yang terbaru dan apa segala. Sudah pantaskah? Itu kan pertanyaan, sudah pantaskah saya? Jika pertanyaan itu ya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan nilai, maka dia masuk ke dalam aspek aksiologi. Ya. Kalau berkaitan pertanyaan itu berkaitan dengan sesuatu yang aksiologi. Jika sesuatu itu berkaitan dengan empirik, ya, maka dia masuk ke dalam kategori epistemologi dalam filsafat. Kalau dia bersifat tentang sesuatu yang bersifat hakikat, ya, mencari ke inti utama dari esensi sesuatu, maka itu masuk ke dalam aspek ontologi dalam kajian filsafat. Nah, yang keempat ada yang namanya rasional. Ya, logika, bukan rasional, namanya ilmu logika. Ya, ilmu logika. Sederhananya seperti ini. Ilmu logika itu adalah ilmu berkaitan dengan hukum sebab akibat. Sederhananya seperti itu aja, walaupun nanti pengembangannya lebih besar lagi dan lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi. Ya, ada satu aspek keilmuan di dalam filsafat yang disebut dengan ilmu logika. Ya. Ilmu logika bisa berkaitan dengan hukum sebab akibat. Ya, atau bahasa lainnya dalam matematika apa namanya ya. Contohnya seperti ini. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Setiap yang punya paru-paru bernafas gini. Bisa kita selesaikan sesuai dengan kemampuan kita. Setiap orang Islam ya merayakan hari raya Idul Fitri. Ya. Budi adalah seorang muslim. Kesimpulannya adalah Budi merayakan hari raya Idul Fitri. Itu disebut dengan ilmu logika. Ya, atau disebut juga dengan namanya ada ilmu mantik, nanti bahasanya ada ilmu mantik. Ya. Nah, logika itu ada yang benar dan ada juga yang salah. Ya, itu nanti pembahasannya, keilmuannya masuk ke dalam aspek yang disebut dengan aspek ilmu logika di dalam dalam kajian filsafat. Ya, dalam kajian filsafat. Nah, ada 4 objek utama, ya, cabang-cabang utama dalam filsafat. Yang pertama tadi berkaitan dengan ontologi, ya. Yang kedua itu berkaitan dengan epistemologi, yang ketiga berkaitan dengan aksiologi, dan yang keempat berkaitan dengan logika. Ya, kaitan dengan logika. Kalau tadi kita ingin membahas apa sih manfaat, masuk dia kepada kategori aksiologi misalnya. Itu manfaat sesuatu, manfaat saya belajar, manfaat saya kuliah di UIN, apa sih manfaatnya, apa sih untungnya, itu masuk dalam kategori kajian dalam aspek aksiologi. Ya, misalnya saya ingin membuktikan akan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dipengaruhi oleh gadget, itu masuk kepada epistemologi. Kenapa? Bisa dibuktikan dengan data, bisa dibuktikan dengan apa disebut dengan empirik. Ya, sesuatu yang dapat dikaji, sesuatu yang dapat dibuktikan. Ada sesuatu yang saya mencari tentang hakikat sesuatu.
ke inti pada ke hakikat esensi pada sesuatu, keberadaan sesuatu, maka itu masuk kepada ya misalnya kita ingin mengetahui apa yang disebut itu dengan manusia, ya maka itu masuk ke dalam aspek disebut kajian dalam aspek kajian ontologi dalam filsafat ya. Nah, sedangkan filsafat ilmu, ini filsafat ilmu ya. Ini sudah ruang lingkup ini sama dari tadi dengan yang tadi. Ya, ruang lingkupnya masalah-masalah metafisik atau di eksistensi realitas yang berhubungan dengan keberadaan ilmu, masalah-masalah epistemologi atau metode pencapaian pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu, masalah-masalah etika ataupun moralitas yang berhubungan dengan aktivitas pencapaian ilmu dan penerapan ilmu dalam kehidupan masyarakat, atau masalah estetika atau keindahan atau berhubungan dengan ilmu, masalah-masalah logika atau pembentukan sesuatu kesimpulan ilmiah yang berhubungan dengan ilmu. Itu tadi sudah kita gambarkan di atas. Ya, maka filsafat ilmu ada dua aliran di dalam filsafat ilmu. Ada aliran empirisme, empirik, ya. Dalam ini sudah masuk kepada filsafat ilmu, ya. Yang dikaji oleh filsafat ilmu ada disebut dengan aliran empirisme. Empirik tadi bersifatnya dapat dibuktikan, sedangkan rasionalisme itu adalah secara ilmu logika. Ya, ilmu logika. Empirik sudah kita jelaskan tadi, ya. Sekarang adalah rasional. Rasional itu adalah secara logika, kebenaran yang dapat dibuktikan secara logika. Contohnya seperti ini. Ya, ini kebenaran ataupun ilmu yang dibuktikan secara logika. Contoh. Ya, contoh. Saya ada. Ya. Yang sebelumnya adalah sesuatu yang tiada. Ya. Saya ada. Yang sebelumnya adalah saya ini adalah sesuatu yang tiada. Lalu sekarang saya ada. Ya. Mungkinkah saya ada? Ya, mungkinkah saya ada? Sedangkan pada dasarnya atau awalnya saya tiada. Tanpa ada yang mengadakan saya, atau sesuatu yang tiada mampu mengadakan dirinya, yang pada awalnya dia adalah tiada. Bisa paham ilmu logikanya? Ya, nah itu disebut aliran rasional. Bagaimana membuktikan sesuatu itu dengan menggunakan pendekatan logika. Ya. Dan ada yang disebut dengan menggunakan pendekatan empirik atau empirisme, empirik. Ya, empirik. Empirik tadi apa? Bersifat fisik. Ya, bersifat fisik. Fisik itu artinya adalah sesuatu yang dapat dikaji, sesuatu yang dapat dibuktikan secara ya pendekatan ilmiah. Ya, secara pendekatan ilmiah. Ya. Secara pendekatan ilmiah. Itu yang disebut dengan aliran empirik. Ya. Ada pendekatan tadi rasional, itu pendekatan logika. Ada pendekatan yang disebut empirik. Empirik itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan dengan data, dengan fakta, ya, dengan metode, ya, yang itu bisa dikaji, ya, bisa dikaji, bisa dipertanyakan, dan bisa dibuktikan, ya, secara prosedur ilmiah. Itu disebut dengan empirik. Sedangkan rasional hanya menggunakan akal saja, ya, tanpa menggunakan data, tanpa menggunakan pendekatan ilmiah, hanya logika berpikir saja, ya, maka disebut dengan ilmu logika. Nah, filsafat ilmu, ya, sebuah filosofi, sebuah ilmu. Masuk kepada filosofi sebuah ilmu. Kita akan membahas tentang sekarang yang disebut dengan filsafat ilmu. Artinya apa? Sederhananya, apa itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu artinya adalah apa sih filosofi sebuah ilmu? Itulah sederhananya.
Ya, kan pusing nanti itu apa? Memahami apa itu filsafat ilmu. Nah, saya mencoba untuk menyederhanakannya. Saya mencoba untuk menyederhanakannya dengan sebuah ungkapan apa sih itu filosofi sebuah ilmu. Ya, apa itu filosofi sebuah ilmu? Filosofi sebuah ilmu pertama ada objek yang dikaji. Ada objek yang dikaji. Ada objek material, ada objek formil. Ya, mana yang dikategorikan objek material tadi? Oh, ini penelitiannya atau kajiannya tergolong kepada kajian ontologi tadi. Oh, ini kajiannya tergolong kepada kajian yang disebut dengan epistemologi tadi. Oh, ini kajiannya termasuk atau tergolong kepada kajian aksiologi tadi. Oh, ini termasuk kajiannya kepada kajian logika ini. Nah, itu disebut dengan objek material. Formilnya apa? Ya contoh, misalnya formilnya ya masalah tadi siapa saya misalnya. Itu objek formilnya. Ya, objek materialnya apa? Objek materialnya oh ini tergolong kepada tadi kepada aspek ontologi atau kategori ontologi. Siapa saya, siapa Tuhan, siapa manusia, ya, apa itu jiwa, apa itu akal, ya, apa itu mata. Coba, apa itu mata? Coba keluarkan mata Anda. Ya, apakah setiap orang yang bermata dapat melihat? Apakah Tidak, Pak. itu pertanyaannya? Tidak, Pak. Berarti mata itu bukan ya, sesuatu yang dapat membuat manusia melihat. Lalu apa yang dapat menjadikan manusia sehingga manusia dapat melihat? Bukan mata. Kaki. Apakah setiap orang yang punya kaki dapat berjalan? Tidak. Berarti kaki bukan penyebab orang bisa berjalan. Lalu apa yang dapat menyebabkan sehingga seseorang bisa melihat, seseorang bisa berjalan? Nah, kita sudah bisa mengklasifikasikan, oh ini masuk kepada kajian ontologi. Ya, ontologi. Nah, misalnya kita sekarang sudah bicara tentang misalnya, oh, misalnya kenapa nilai saya menjadi B misalnya. Nah, itu kita sudah bisa mengklasifikasikan. Oh, ini masuk kepada kajian epistemologi. Kenapa? Oh, kita bisa mencari datanya, kita bisa mencari dibuktikan, bisa dikaji, bisa ditelaah dan ini segala macam. Itu masuk kajian pada kajian epistemologi. Ya. Oh, misalnya kenapa apa manfaat dari berjilbab misal. Nah, itu udah masuk, kita sudah paham. Oh, ini masuk kajian kepada kajian aksiologi. Ya. Kita sudah bisa, oh, ternyata ini masuk kepada kajian logika misalnya. Ya. Nah, kita sudah bisa mengklasifikasikan itu. Makanya disebut dengan objek material. Objek formilnya apa tadi? Nah, itu dia objek yang kita kaji tadi. Ya, klasifikasinya itu objek material, pembahasannya itu disebut dengan objek formil. Ya, siapa saya? Itu objek formil. Ya, siapa saya? Berarti sesuatu yang ingin kita ketahui itu disebut dengan objek formil. Tapi klasifikasinya masuk ke mana itu disebut dengan objek material. Ya. Terus apa lagi? Apa itu filosofi? Ada metode yang digunakan. Ya, ada metode yang digunakan. Maka sebagian orang dalam filsafat ilmu ini ya lebih menekankan kepada yang disebut dengan aspek epistemologi. Ya, kenapa? Karena bagaimana mendapatkan ilmu melalui pendekatan ilmiah yang bersifat empirik. Jadi itu ya. Jadi kalau ada juga orang menjawab apakah itu filsafat ilmu? Filsafat ilmu adalah bagian dari kajian filsafat epistemologi. Kenapa? Mendapatkan sebuah ilmu melalui pendekatan metode ilmiah. Tidak masuk kepada yang tidak masuk kepada ontologi, ya tidak masuk juga kepada yang disebut dengan logika.
ya, tapi lebih masuk kepada yang lebih dekat dengan yang disebut dengan epistemologi. Kenapa ilmu? Ilmu kemarin sudah kita jelaskan adalah sesuatu yang didapatkan melalui metode ilmiah. Nah, bagaimana mendapatkan ilmu itu masuk kepada yang disebut dengan aspek epistemologi dalam dalam kajian filsafat. Ya, yang selanjutnya adalah ada nilai atau manfaat yang dihasilkan. Ini filosofi sebuah ilmu. Ya, filosofi sebuah ilmu ada nilai atau manfaat yang dihasilkan, masuk kepada aksiologi tadi kan. Ya, jadi filosofi sebuah ilmu itu ada objek. Ya, ada objek. Bahasanya seperti ini. Kalau saya bawa kepada sesuatu yang lebih umum, ya. Kalau saya bawa kepada sesuatu yang lebih umum, ya, ontologi itu berarti adalah segala sesuatu yang ada. Ya. Kita definisikan ontologi kepada sesuatu yang lebih umum. Tadi aspek lebih spesifik ya. Tapi kalau kita bawakan kepada sesuatu dimensi yang lebih umum, ada objek yang dikaji. Berarti ada sesuatu yang ada. Ya, segala sesuatu yang ada itu juga disebut di dalam filsafat itu adalah ontologi. Berarti filosofi dari sebuah ilmu ya memenuhi 3 aspek. Ada objek atau disebut dengan ontologi, ada epistemologi, ada metode yang digunakan, dan yang ketiga ada nilai yang dihasilkan. Ya. Jadi secara sederhananya apa itu filsafat ilmu atau filosofi sebuah ilmu? Ya. Memiliki 3 unsur di dalam. Yang pertama ada objek disebut dengan ontologi. Ada yang disebut dengan epistemologi atau metode, ada yang disebut dengan nilai ataupun hasil ataupun aksiologi. Itu yang disebut dengan filsafat ilmu. Ya, atau bagaimana sih filosofi sebuah ilmu? Filosofi sebuah ilmu memiliki 3 unsur dalam filsafat. Yang pertama, ada unsur ontologi atau ada objek yang dikaji. Yang kedua, ada unsur epistemologi atau ada metode yang digunakan untuk mengkaji sesuatu tadi. Yang ketiga adalah hasil yang didapatkan dari apa yang dikaji. Itu masuk kepada nilai aksiologi. Ya, maka itu dalam filsafat ilmu, filosofi sebuah ilmu memiliki 3 unsur tadi. Ya, di dalam filsafat ilmu, filosofi sebuah ilmu ya memiliki 3 unsur. Yang pertama ada unsur ontologi, artinya objek yang dikaji. Yang kedua epistemologi, ada metode yang digunakan. Yang ketiga adalah hasil ataupun nilai atau disebut juga dengan aspek aksiologi di dalam filsafat. Ya. Jadi itu yang kita sebut dengan filsafat ilmu. Ya. Filsafat ilmu. Ya, filosofi sebuah ilmu itu apa sih? Nah, itu kalau saya sederhananya menyederhanakan bahasa seperti itu. Bagaimana sih filosofi sebuah ilmu? Ya, menurut filsafat. Nah, itu menurut filsafat. Yang pertama memiliki unsur ontologi, yang kedua memiliki unsur epistemologi, dan yang ketiga memiliki unsur aksiologi. Oke? Gitu. Ini yang disebut dengan filsafat ilmu. Ya, alhamdulillah. Ini ya pembahasan kita tentang ya filsafat ilmu. Kemarin sudah kita pecah apa itu filsafat dan apa itu ilmu. Sekarang kita gabung apa itu filsafat ilmu. Oke. Nah, sampai di sini kira-kira ya apa yang istilahnya perlu dipertegas atau kira-kira apa yang perlu ditambahkan atau yang kira-kira ada sesuatukah yang masih perlu ditanyakan? Silahkan jika ada. Ya. Jika kira-kira sudah tergambar, ya sudah terbayang tadi,
Ya, cabang-cabang dari filsafat itu apa saja? Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi, dan ada logika. Ya. Itu perhatikan. Ya. Nah, filosofi sebuah ilmu apa? Ada unsur ontologinya, ada unsur epistemologi, dan ada unsur aksiologi. Ya, objeknya mana? Objek formil sama objek materialnya. Objek formilnya tadi mana? Klasifikasinya sudah kita pahami. Oh, ini kalau kita membahas ini masuk kepada aspek ontologi. Oh, kalau kita ingin membahas ini masuk kepada aspek epistemologi. Kalau kita membahas ini kita sudah tahu ini kita masuk kepada ini aspek aksiologi. Kita sudah bisa tahu kalau ini masuk kepada aspek logika, kajian logika. Ini kajian ontologi dalam filsafat, ini kajian epistemologi dalam filsafat, ini kajian aksiologi dalam filsafat, ini kajian logika dalam filsafat. Ya. Kita sudah paham, bisa membahas mana kajian objek-objek utama dalam filsafat, Ya. Nah, sebuah ilmu itu ada objek yang kita kaji. Jelas ada objeknya. Ya, kita sudah tahu kok, ini objeknya masuk klasifikasi kepada ontologi. Ini masuk kepada klasifikasi epistemologi karena bersifat empirik. Kalau ontologi tadi tidak bersifat empirik ya. Epistemologi bersifat empirik. Kalau aksiologi bersifat nilai. Ya, bersifat nilai. Etika baik buruk, ya indah tidak indah, indah jelek dan seterusnya. Ya, itu dia. Nah, maka dapat kita pahami secara sederhana atau saya mencoba untuk menyederhanakan filosofi sebuah ilmu itu memiliki unsur filsafat. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu logika masuk? Tidak, beda. Ya, dalam filsafat ilmu beda, ilmu logika tidak masuk. Kenapa? Dalam filsafat ilmu yang masuk hanyalah yang satu aliran saja, yaitu aliran empirisme saja. Ya, empirik. Empirik tadi menggunakan pendekatan metode ilmiah yang dapat dibuktikan secara empirik. Ya, beda dengan ilmu logika tadi. Walaupun dia masuk kepada aliran dalam filsafat ilmu, ya, tapi dia filsafat ilmu lebih bersifat kepada empirik. Ya. Tapi aliran rasionalisme itu kepada ilmu logika. Ya, cabang keempat dalam filsafat tadi. Ya. Cabang keempat dalam filsafat. Cabang utama ya. Cabang utama dalam kajian filsafat itu ada 4, ontologi, epistemologi, aksiologi dan logika. Ya. Sedangkan filsafat ilmu lebih kepada yang disebut dengan aliran empirisme. Ya, empirisme atau lebih mendekati kepada yang disebut dengan epistemologi. Aliran nasionalisme masuk kepada ya pendekatan logika. Oke. Jadi itu dia ya kesimpulan kita terkait dengan apa itu ya yang kita pahami tentang filsafat ilmu. Ya, memahami apa itu yang disebut dengan filsafat ilmu. Oke, silakan jika ada pertanyaan ataupun hal yang masih penasaran boleh, asal jangan masalah penasaran yang perasaan saja, tapi penasaran masalah pelajaran gitu. Oke guys, share screen-nya saya stop dulu. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan sampai di sini ataupun tanggapan dari yang hadir pada kesempatan siang hari ini, insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini ya tentang terkait materi kita yang mengenal apa itu filsafat ilmu. Ya. Ya, jika sudah rasanya saya merasa sudah cukup ini materi yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini,
Insya Allah akan kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu yang disebut dengan pengetahuan dan sumber-sumber pengetahuan. Apa itu pengetahuan dan apa sumber-sumber pengetahuan? Silakan ya dieksplor dulu, ya dicari dulu ya tentang apa yang akan kita kaji ataupun kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, terkait dengan apa itu pengetahuan dan apa saja sumber-sumber pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Ya, cukup saya rasa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, pertemuan kita sudahi dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku yang menyampaikan materi pada siang hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak.